Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salkitasari dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab runtuhnya rezim Orde Baru. Ada 10 faktor penyebab runtuhnya rezim Orde Baru. Yang pertama adalah krisis moneter. Krisis moneter merupakan faktor utama runtuhnya rezim Orde Baru. Krisis moneter pertama kali melanda Asia Timur pada bulan Juli 1997 yang menyebabkan kepanikan global. Akibat dari krisis ini membuat pelemahan di sektor perekonomian termasuk di wilayah Indonesia. Faktor yang kedua adalah utang luar negeri. Di tengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja, namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Faktor yang ketiga adalah penyimpangan Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 33, bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru dikuasai oleh sebagian orang saja, yakni para konglomerat, dan terjadi monopoli ekonomi atau dengan kata lain, sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis. Faktor yang keempat adalah pola pemerintahan terpusat. Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat, yakni di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, membuat segala pemerintahan pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan. Faktor yang kelima adalah masalah politik. Sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru yang syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa Orde Baru, kekuatan politik pun dibatasi, seperti dilihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi 3 partai saja, yakni PPP, PDI, dan golongan karya, dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga. Faktor yang keenam adalah kepercayaan. Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan. Faktor yang ketujuh adalah tragedi Trisakti. Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 Mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintahan melakukan reformasi di skala bidang baik pemerintahan ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun, aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap 4 mahasiswa yang memicu aksi kekerasan meluas di berbagai penjuru wilayah saat itu. Faktor yang kedelapan adalah kerusakan di kota besar lainnya. Masalah keamanan timbul sebagai bagian dari beberapa masalah. Pemerintahan pada masa Orde Baru seringkali melakukan intervensi terhadap seseorang atau kelompok yang menentang maupun melakukan kritik. Ini membuat rakyat geram dan terjadilah demonstrasi besar-besaran. Faktor yang kesembilan adalah sosial. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Faktor yang terakhir adalah diskriminasi. Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tionghoa sejak 1967, warga Tionghoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia, dan bahkan kedudukan mereka berada di bawah warga asli atau pribumi.
Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tionghoa dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.